hatimu pagi ini. Datang kepada Tuhan dengan membawa sembahmu kepada Allah yang hidup. Kami datang Tuhan dengan membawa hidup kami, dengan membawa hati kami. Sungguh baik Engkau Tuhan, Kau baik Tuhan, kasih-Mu selalu baru, kasih-Mu selalu baru, tak pernah berhenti mengalir dalam hidupku. Selalu nyata buat setiap kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami bagi kepadamu Yesus Tuhan. Mari pagi ini naikkan mazmur-Mu, naikkan pujian-Mu. Yesus, Kau yang terbaik Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Kau yang selalu memegang tangan kami, menuntun kami setiap saat, setiap waktu, tak pernah Kau tinggalkan kami. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau baik. Oh, sedang kami bawa hidup kami, Yesus. Kau segalanya, Kau segalanya Tuhan, yang terbaik, yang terbaik. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Ini setiap hidup kami Tuhan, kami bawa kepada-Mu. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Sungguh Kau Bapa yang baik setiap kali, buat setiap kali Tuhan. Kaulah Bapa
Bapakku yang baik, tak pernah pernah yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah biar ku jalan sendiri. Oh, kasihmu, kasihmu ya, yang terus mengalir, selalu baru. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasihmu, kasihmu, kasihmu bagaimu yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasihmu, 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 sungguh kasihmu Tuhan, bagaimu yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu. Oh Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, sungguh baik Engkau Tuhan, sungguh baik Engkau Tuhan. Oh, selalu Kau rancangan yang terbaik buat hidup kami. Kasihmu nyata. Mari terus sebadia saudaraku ucapkan terima kasih buat kasihnya yang begitu baik dalam hidup kita. Tak pernah Dia tinggalkan, tak pernah Dia biarkan kita berjalan sendiri. Oh, penyertaannya nyata, penyertaannya sempurna. Sungguh baik Engkau Tuhan, kasihmu, rahmatmu, penyertaanmu selalu baru dalam hidup kami. Oh Yesus, sungguh baik Engkau, sungguh baik Engkau, sungguh baik Engkau. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, kasihmu bagaimu yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu. Oh, kasihmu bagaimu
Tuhan satu-satunya yang layak kami sembah. Hanya Engkau satu-satunya yang kami puja. Kami agungkan Tuhan, kami tinggikan Tuhan. Raja segala raja, tak tertandingi kasih-Mu, tak tertandingi kuasa-Mu, tak tertandingi kemurahan-Mu. Dahsyat Engkau, dahsyat Engkau, dahsyat Engkau, dahsyat. Dahsyat Engkau, dahsyat Engkau, dahsyat Engkau, dahsyat Engkau, dahsyat Engkau, dahsyat. Oh, sungguh Kau Allah yang tak tertandingi dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya bisa mendatang, membawa hidup kami, membawa hati kami, karena kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu atas hidup kami. Selain datang membawa hidup kami, menyembah-Mu Bapa, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Thank you Lord God, thank you Lord God. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa hati kami. Oh ya Tuhan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa. Yes, kami bawa hati kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya. Oh,
Mari coba saja. Ku membawa sembah Dia pagi ini. Yesus, ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Tuhan. Kami bawa hidup kami pagi ini Tuhan, ini setiap kami, ini setiap kami Tuhan. Kudus memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kau yang terbaik,
pertolongan Tuhan pagi ini. Angkat kedua tanganmu tinggi saudaraku, datang berseru, pertolonganku datang darimu. Pertolonganku datang darimu, Yesus, Yesus, Engkaulah Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pertolonganku datang darimu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pertolonganku, pertolonganku datang darimu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pertolonganku, 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 pertolongan, oh pertolonganku, pertolongan, ya katakan lebih lagi, pertolongan, pertolonganku, 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 sekali lagi, pertolongan datang darimu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Berikan sorak-sorai kepada Allah yang menjadi sumber pertolongan kita. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Kami bersyukur pagi hari ini kalau kami pagi hari ini boleh memulai aktivitas kami dengan mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Dan pagi hari ini kami teringat akan bangsa dan negara kami ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau campur tangan ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Engkau berikan keamanan untuk bangsa ini ya Bapa, sehingga perekonomian boleh bergerak dengan baik ya Tuhan. Dan biarlah kiranya para pemimpin bangsa kami, biarlah kiranya mereka takut akan Engkau ya Bapa. Mereka memimpin dengan benar, mereka memikirkan rakyatnya ya Bapa, bukan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kami serahkan para pemimpin bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menjamah mereka Tuhan, menuntun mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang ada di Efrata. Biarlah kiranya Engkau bikin jemaat Efrata lebih dewasa lagi ya Bapa. Semakin hari semakin dewasa. Biarlah kiranya mereka hadir untuk mencari Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau tuntun mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh mengalami keajaiban demi keajaiban dalam hidupnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah kiranya kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Engkau yang bekerja ya Tuhan. Engkau menjamah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara lewat hamba-Mu, sehingga kami semuanya boleh dikuatkan. Kami semuanya boleh mengalami terobosan di dalam nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali ada di hadirat Tuhan, ada di saat teduh pemberitaan. Kita percaya hadirat Tuhan yang akan memuaskan, menyegarkan, dan membawa kita untuk hidup dalam kekuatan yang baru, melewati segala hal, dan kita akan alami cinta kasih Tuhan yang penuh dengan sukacita dalam hidup kita. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk pagi ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini pembacaan hebat kita sudah sampai di Kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung ini kitab yang spesial, yang unik ya, karena isinya berbeda. Kata dunia, kata kelompok-kelompok orang tertentu
tanda kutip ini kitab yang sedikit porno gitu ya, karena di situ isinya menceritakan hal-hal yang itu identik dengan hubungan suami istri, saudara. Tapi memang ya di dalam hubungan pernikahan kita perlu yang namanya sebuah cinta. Ya, makanya kitab Kidung Agung ini menjadi pesan buat pernikahan, buat suami istri. Betapa pentingnya sebuah cinta itu ada di dalam pernikahan. Karena cinta maka akan menghadirkan sukacita. Karena cinta akan menghadirkan kepercayaan. Karena cinta pula lah maka semua manusia memiliki kekuatan. Ada kegigihan, ada pengorbanan, ada kesetiaan di dalamnya. Itulah sebuah cinta. Makanya cinta itu menjadi sebuah hal yang penting di dalam hidup kita. Kitab Kidung Agung ini sebetulnya juga sebuah pesan ya, untuk kita sebagai umat Tuhan, bagaimana kita ini mengasihi dan mencintai Tuhan. Karena kitab Kidung Agung ini hubungan Allah dengan manusia, dengan umatnya, saudara. Dan isinya juga ini bukti kasih Allah kepada kita semua. Makanya pagi ini sharing saya adalah cinta kuat seperti maut. Ya, saya yakin orang yang hidup di dalam cinta, kita mencintai seseorang, kita cinta sama Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang gigih, siap berkorban dan menghadirkan keindahan dalam hidup ini. Sebuah prinsip, sebuah komitmen dan janji untuk kita mau mencintai Tuhan di sepanjang hidup kita. Sampai maut menjemput kita, kita mau jadi pribadi yang mengasihi, mencintai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang lebih dulu mencintai kita, mengasihi kita. Amin, saudara. Ya, kita harus mengasihi, cinta sama Tuhan, setia sama Tuhan sampai seumur hidup kita, sampai maut menjemput kita. Kenapa? Ya karena Tuhan sendiri pun ya rela mati karena cintanya sama kita. Maka kita pun harus juga demikian. Salomo berkata, cinta kuat seperti maut. Mari pagi hari ini biarlah statement ini menjadi sebuah isi hati dan hidup kita. Kita mau mencintai, mengasihi Tuhan sampai maut menjemput kita. Amin, saudara. Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Saudara, coba ingat pada waktu kita ini pertama kali ya menerima cintanya Tuhan. Ya, kasih Tuhan itu menjamah kita sehingga hati kita ini bergetar, bergelora. Ya, kita kemudian ada perubahan hidup. Ya, ada semangat yang baru. Dulu kita mungkin hidupnya tidak benar, sekarang ya setelah kita alami lawatan kasih cinta Tuhan, kita ini berubah. Makanya kita rajin ya, semangat ke gereja, ke komsel, baca Alkitab, berdoa, menyembah. Aduh ya, dan banyak aktivitas rohani lainnya kita ikuti. Kenapa? Karena kita sedang alami cinta mula-mula. Pertama kali cinta Tuhan, kasih Tuhan itu melanda, menjamah kita, sehingga kita wah, hati ini dibakar oleh cintanya Tuhan. Saudara, ya, makanya orang yang hidupnya dipenuhi oleh cinta, dia akan kuat.
Ya, kalau kita sudah terima cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan, saya yakin cintanya Tuhan itu membakar kita sehingga kita menjadi pribadi yang kuat, saudaraku. Amin. Kuat untuk apa? Melewati segala rintangan. Kuat untuk apa? Untuk tetap komitmen setia kepada Tuhan. Amin. Tidak mau beralih kepada yang lain. Tidak mau untuk ikut-ikutan dengan cara nilai-nilai dunia yang menyakiti hati Tuhan, saudara. Saudara, makanya pagi ini mari saya mengajak untuk kita memiliki prinsip ini, kita hidupi ini, untuk kita mencintai Tuhan, setia kepada Tuhan. Tidak ada yang lebih indah terutama selain pribadi Yesus di dalam hidup kita. Makanya kalau hidup kita ini benar-benar cinta sama Tuhan, hati kita, pikiran kita selalu tertujunya kepada Tuhan. Amin, saudara. Pagi hari kita ingat Tuhan, cari Tuhan. Siang hari dalam segala aktivitas kita hati ini melekat kepada Tuhan. Mungkin sedang lakukan aktivitas pekerjaan, tapi hati ini selalu tertuju kepada Tuhan. Makanya hati ini dalam segala aktivitas, hati bisa selalu terkoneksi, terhubung, menyembah. Bisa, saudara. Kenapa? Karena cinta kita sama Tuhan. Ya, menjadi prinsip, menjadi komitmen. Ya, untuk aku mau cinta Tuhan sampai seumur hidupku. Hanya kematian yang membuktikan aku ini pribadi yang mencintai, mengasihi Tuhan. Karena cinta, makanya kita butuh Tuhan. Karena cinta kita kuat, karena cinta kita rela berkorban. Ya, biarlah api cinta Tuhan pagi hari ini melawat, melanda, membakar hidupmu, supaya kita jadi pribadi yang hebat, kuat, gigih, jadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, ayat yang ke-7, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara, biarlah hanya Yesus yang paling berharga di dalam hidup kita. Setuju Bapak Ibu? Ya, api cinta yang bergelora dalam hidup kita, tidak akan ada yang bisa memadamkannya. Amin. Ya, ini perlu dijaga, saudara. Ya, dalam hidup ini perlu jaga cinta. Seperti suami istri, perlu cinta itu dijaga. Jatuh cinta mudah. Pandangan pertama pun orang bisa jatuh cinta. Tapi setelah menikah, kita perlu yang namanya sebuah perjuangan. Untuk apa? Menjaga cinta itu supaya tidak padam, tidak luntur dan tidak hanyut. Ya, sungai-sungai tak dapat menghanyutkan cinta kita sama Tuhan. Air yang banyak, kita mau berkata, tidak akan memadamkan api cintaku sama Tuhan. Mungkin dunia menawarkan, mungkin ada kesenangan yang lain yang tidak sesuai dengan isi hati Tuhan, yang membuat akhirnya kita bisa melenceng, menyakiti hati Tuhan. Pagi ini kita mau pegang komitmen. Aku hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Karena Dia yang aku cintai. Orang yang cinta pasti ingin memberi yang terbaik kepada yang dicintainya. Pagi ini demikian juga kita dengan Tuhan. Kita mau beri hati kita, ya, yang terbaik buat Tuhan. Kita pasti ada kerinduan untuk kita mau menyenangkan orang yang kita cintai. Maka kita juga akan senangkan, sukakan Tuhan,
melalui hidup kita. Saudara, banyak orang ya cinta itu dapat dibeli. Atau mungkin karena sesuatu ya, maka dia mau melepaskan cintanya. Pagi hari ini hanya Yesus yang paling mempesona hidup kita. Tidak ada yang lain. Amin. Ya, kalau mungkin ada orang yang mau membeli, dunia membeli, pagi ini kita mau tolak semua itu. Kenapa? Kita mau berkata, cinta kuat seperti maut. Haleluya. Sekali Yesus tetap Yesus. Cinta Yesus adalah bagian hidupku. Ya, karena cinta kepada Yesus itu yang membuat hidup kita menjadi berbeda. Kita kuat dan selalu penuh dengan sukacita. Amin. Saudara, saya mau sharing begini ya. Kita ini umat Tuhan ya, digambarkan, Paulus berkata, kita ini tunangannya Kristus ya, dan eskatologis itu menjelaskan kepada kita bahwa nanti di prosesi akhir zaman, di sana ada kebahagiaan yang luar biasa yang terjadi di awan-awan. Apa itu? Perkawinan anak domba, hari yang penuh dengan kebahagiaan. Siapa yang menikah? Ya, Kristus dengan umatnya, dengan kita, karena kita ini mempelai wanita. Nanti di kesudahan zaman ya, kita ini akan berjumpa dengan Yesus, dan hubungan kita dengan Yesus itu digambarkan seperti suami istri, saudara. Makanya betapa pentingnya untuk kita ini benar-benar menjaga hati untuk kita mencintai Tuhan, dan tidak boleh ada hal-hal lain, tawaran lain yang memikat hati kita sehingga kita beralih dari Tuhan. No, saudara. Amin. Saudara, kita mau cinta Tuhan, kita mau setia sama Tuhan, kita mau jaga hati ini, cinta ini, kita jaga sampai mata kita menutup usia kita selesai di dunia ini. Itulah sebuah keindahan, sebuah kesetiaan di pagi hari ini. Mari kita renungkan itu. Salomo berkata begini, saudara. Sebelumnya Salomo berkata, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Jadi begini, meterai pada zaman Alkitab, ya zaman dulu itu berbicara tentang kepemilikan harta benda yang berharga, saudara. Tapi di zaman sekarang, zaman modern, meterai itu sebuah pernyataan, ya, janji, persetujuan ya, dan bisa juga pembayaran gitu ya, yang kalau bisa disahkan itu kalau ada meterai. Dan meterai kalau itu dibubuhkan itu memiliki kekuatan hukum, saudara. Nah, Salomo berkata gini dengan statementnya, taruhlah meterai pada hatimu, saudara. Artinya begini, biarlah hidup kita, hati kita ini menjadi milik Kristus, dan benar-benar Yesus itu pribadi yang paling berharga yang kita miliki dalam hidup kita. Sekalipun kita memiliki banyak barang yang berharga, tapi kita harus sadar yang paling berharga di dalam hidup ini hanya Yesus. Ya, makanya banyak orang berani meninggalkan segala sesuatu hanya untuk Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang paling berharga. Ya, saudara, kalau zaman sekarang menjadi sebuah pernyataan janji. Sudah, untuk apa? Untuk sebuah pernyataan janji itu sah, legal, gitu ya, dan tidak bisa diganggu gugat. Nah, pagi hari ini firman Tuhan berkata,
taruhlah meterai di hatimu dan di lenganmu. Artinya gini, mari kita memiliki dan hidupi hukum ini untuk kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Amin. Ya, perjanjian kita sampai kapan sih? Sampai maut. Ya, karena masa hidup kita selesai itu di dunia ini. Ya, masa seleksi hidup kita di dunia ini. Hidup di dunia ini masa seleksi untuk melihat kita ini bagaimana, pribadi yang gimana, setia ndak, cinta ndak sama Tuhan, ikut Tuhan ndak, gitu ya, loyal ndak sama Tuhan. Ya, itu kapan? Ya, selama kita hidup di dunia ini. Makanya selama kita hidup, ayo hati ini harus penuh dengan cinta sama Tuhan. Kita mau berkata sama Tuhan, Tuhan, aku mengasihi, aku mencintaimu Tuhan. Tapi bukan tentu hanya di mulut. Ya, mulut ini berasal dari hati, keluar dari hati, dan kita mau hidupi prinsip ini, cinta ini, saudaraku. Ya, bahwa Yesus itu paling terindah, yang paling berharga, pribadi yang mempesona, yang membawa kita dalam keindahan. Makanya orang yang benar-benar menaruh Tuhan di dalam hati kita, pasti hidupnya berubah, berbeda. Ada sukacita, ada kekuatan. Dan pagi hari ini saudara, ya, cinta kuat seperti maut itu merupakan sebuah cinta yang memiliki kekuatan tak tergoyahkan. Ya, makanya ayo, kalau mungkin selama ini kita seringkali goyah, seringkali menduakan Tuhan, seringkali melupakan Tuhan, ayo kita kembali ya kepada cinta yang sejati kita kepada Tuhan. Loh, kenapa sih kita mencintai, mengasihi Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang terutama, teristimewa? Loh, karena Tuhan yang lebih dulu kok mengasihi kita dan sampai mati loh. Ya, makanya kita juga membalasnya dengan cinta. Makanya kalau cinta hanya bertepuk di sebelah tangan, aduh, kan tidak enak. Betul atau enggak? Ya, yang paling membahagiakan adalah kedua belah pihak, dua hati saling mencintai, itu yang akan membawa keindahan. Ya, makanya karena cinta rela mati, rela menderita, rela berkorban. Benar, saudara. Makanya kalau kita cinta sama Tuhan, saya yakin kita juga mau berkorban untuk Tuhan. Amin. Ya, mungkin kita selama ini kita hanya maunya diri kita sendiri, kita egois. Tapi pagi ini, apa yang bisa kita beri kepada Tuhan untuk menyenangkan Tuhan? Ya, ayo, apa yang bisa engkau bawa? Apa yang kau bisa beri kepada Tuhan? Ayo kita beri yang terbaik. Ya, pengorbanan kita. Orang yang memiliki cinta seperti ini, maka dia akan setia sampai akhir. Dan sebuah tantangan yang ada, tantangan yang berat pun, ya, untuk mencuri isi hati kita, menghancurkan cinta kita kepada Tuhan, mari kita mau patahkan semua itu. Amin, saudara. Ya, sebagaimana maut itu tidak dapat dihentikan oleh kekuatan manusia. Siapa sih yang bisa melawan maut? Tidak ada, saudara. Ya, tapi sebelum maut itu, kematian itu menjemput kita, mari kita sudah didapati oleh Tuhan. Kita menjadi pribadi yang setia, yang mencintai Tuhan, yang mau berkorban untuk Tuhan, ya, yang mau memberi terbaik untuk Tuhan, yang selalu hatinya ada kerinduan, kehausan. Aku butuh Tuhan, aku ingin mendekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Pagi hari ini biarlah firman Tuhan akan membawa kita untuk terus hidup di dalam cinta, mengasihi Tuhan lebih dari
menguasai segala-galanya. Amin, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Firman-Mu mengajar kami bahwa betapa pentingnya sebuah cinta dalam hidup ini. Cinta akan membawa sukacita. Cinta akan menghasilkan kekuatan. Dan karena cinta, maka hidup kita, hidup kami Tuhan akan berbeda. Oleh karena itu Tuhan, lawat kami semua dengan cinta kasih-Mu, supaya hati kami ini selalu dipenuhi oleh anggur baru-Mu ya Tuhan. Dan kami akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tak tergoyahkan untuk mengikut Engkau. Kami akan bisa menolak segala tawaran-tawaran dari dunia ini untuk menomorduakan Tuhan, untuk melupakan Tuhan. Kami mau tolak semua itu Tuhan. Kami mau setia kepadamu, kami mau mengasihimu Tuhan lebih dari waktu-waktu yang lalu. Tuhan, tolong kami, jamah hati kami Tuhan, penuhi kami dengan cinta-Mu, kasih-Mu yang mempesona, sehingga kami terus hidup dalam sukacita kasih-Mu dalam hidup ini Tuhan. Kami percaya, kami cinta mengasihi Engkau, maka kami akan ada kekuatan, ada berkat Tuhan, ada blessing yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hidup kami Tuhan, berkati rumah tangga kami. Kalau ada rumah tangga pernikahan suami istri yang sedang ada di dalam masalah, Tuhan menolong, Tuhan terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi, cinta Tuhan akan memulihkan pernikahan yang mungkin sedang ada di dalam kekacauan. Mari Tuhan berkati hidup kami, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan terus melanjutkan aktivitas kami, pekerjaan kami dan semuanya Tuhan. Kami percaya Engkau beserta dengan kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang sedang beban berat Engkau berikan kelegaan, yang sedang membutuhkan cinta, mari Tuhan Engkau yang akan terus mewarnai hidup anak-anak-Mu dengan cinta kasih surga ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat hatimu, angkat tanganmu dengan iman. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas, semangat.